ya cukup sulit karena very intense. Tiba-tiba diusir. Like I'm already halfway done. My part is done. Yeah. No, we're moving to different location and we're gonna reshoot So we're everything. reshoot everything. Yeah. Everything. And I was like, CGI itu hanya berhubungan dengan waktu, bukannya skill saja. Karena rendering dia lama sekali. Ini yang nggak enak. Akhirnya saya nanya, ini sebenarnya tempat apa ya? Nah, di situ ada yang bunuh diri. Ya. And rasa macam teraniaya. Kenapa cermin dijadikan sebagai elemen utama dalam filem ni? Karena Hello guys. Hai. Okay, Mbak Luna dan Mbak Im, selamat datang ke Malaysia. terima Dan- kasih. Makasih. Ya. Dan buat Ana, welcome back. oh sana mana di sini? Untuk Bosan ada another terus. filem. Banyak ya filmnya ya? Banyak dia. Waduh. Jangan malulah. Another filem dan another kerjasama bersama Mbak Im Wong Yes. untuk filem Sukma. Mhm. Aku gak pernah selingkuh, Mas. Ian masih anakku. Itu siapa? Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan tetap terawat. Siapa yang ngerawat? Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Mas? Mas, ini kaca dari mana ya? Ada sesuatu di rumah ini. Alright, Baim boleh ceritakan Yes. sikit filem Sukma ni ceritanya tentang apa? Feeling Sukma Masih ingat ini masih. Soalnya udah proses film lain, ingetnya yang lain. Masih. Udah lama nggak ditanyain. Bercerita tentang sebuah cermin yang ada di salah satu rumah yang ditemuin sama sepasang kekasih, yaitu diperani sama Luna Maya dan Oka Antara. Banyak kejadian di situ yang bisa dirasakan sama penonton, audience, dan ini horor yang berbeza. Bener ya? Berbeza. Ya. Berbeza. 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 Okey, untuk Luna boleh bagi ceritakan sikit watak yang awak pegang dan peranan dalam filem ni. Di sini saya berperan sebagai Arini, seorang istri dan juga seorang ibu yang ingin keluarganya hidup bahagia karena ini adalah rumah tangga kedua. Jadi ini adalah rumah tangga kedua untuk Arini mendapatkan keluarga baru. Jadi apapun yang dia ingin lakukan adalah yang terbaik untuk keluarganya dan juga anaknya. Tapi dia harus pindah ke satu tempat di daerah yang lebih kecil, di kota kecil bersama suaminya. Dan disitulah terjadi misteri. Ya, kira-kira apakah yang terjadi dengan keluarga Arini dan juga siapa suaminya namanya? Wait, Hendra? Bukan. kan Pram. Mas Pram. Jadi terjadi sebuah kejadian di rumah baru itu, dan itu yang misteri yang sedang ingin diungkapkan. No spoilers. No spoilers. spoilers. Spoiler. Okey, untuk Ana pula, Agak watak kembang. Ana dalam ni. Iya. Ambil. Ya. Sebagai Ana, watak Ana sebagai Sari. Sari, Sari ya, betul. 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 Dia sebenarnya mangsa pertama dekat dalam cerita ni, tapi Ana tak nak ceritakan lebih sebab nanti bagi spoiler, so kena tengok macam mana Ana cuba selamatkan watak Arini. Sari adalah titik. Titik. Okey, untuk Abang Baim pula, kenapa memilih Ana lagi sekali untuk menjadi watak dalam ni? Adakah disebabkan lakonan anda menjadi dalam Lembayung?
Satu karena dia berhasil memerankan Dr. Tantri di Lembayung, salah satu film yang famous ya di tahun 2024, 10 best kita karena Anna Jobling. Ya, dan dia Gimana senyumnya? Jangan. dan dia berhasil memerankan dengan sangat baik. Akhirnya saya ketika ada satu peran ini kepikiran Ana, mau atau tidak akhirnya kita tanyakan dan dia mau. Saya senang ketika ada saya tapi selalu bilang sama dia, belajar bahasa Indonesia Ana. Nanti perannya pakai bahasa Indonesia. Dia bilang aku Malaysia. Tengok tu, kita tak lupa kita dari mana. Paling ngarang dia ngomong gitu. Tapi aku bilang dia harus belajar bahasa Indonesia. Kalau kamu besar di dua negara, kalau ada kesempatan di Indonesia, which is untuk pemain Malaysia terkadang selected sekali ada di sana. Harus benar-benar luck-nya itu besar. Dan akhirnya Anda punya kesempatan. Saya sebelum Lembayung tayang, saya sudah bilang sama dia, kamu akan dicari sama banyak PH setelah ini. Padahal itu belum tayang. Saya guarantee, karena saya sudah lihat filmnya. Tapi dia bilang iya-iya aja waktu itu. Kamu belajar bahasa Indonesia. Benar. Iya, iya-iya terus dia. Dan benar setelah itu dia dapat tawaran banyak, tapi harus bahasa Indonesia. Tapi dia bekerja dengan baik kok. Itu dia. Makanya saya di sini ada dia lagi karena memang saya suka dengan aktingnya dan karena Anna Jobling. She's a star from Malaysia. Aw, AG thank you. is in the house. Yeah. Thank you. Okey, soalan untuk Luna Maya, boleh ceritakan sikit pengalaman yang best, antara pengalaman yang best semasa di set penggambaran? Selama syuting kita di Yogyakarta selama 22 hari ya. 22 hari, everyday pengalamannya best. Karena kita pulang cepat. Terus dulu. Tas dulu. Hey, we have 7 nomination. Oh, Just congrats. yesterday. Oh, Yeah. Wow. Terus juga yang menyenangkan adalah udah syuting adegan puncak nih, adegan ending, very emotional, very ya cukup sulit karena very intense. Tiba-tiba diusir. Dengan santainya Mr. Baim ini, sang sutradara bilang, oh ya kita retake ya, pindah set. Oh ya. Hah? Like, I'm already halfway done. My part is done. Iya. CU-nya udah kelar. Gue cuma tinggal mancing ibu sama Fedi. Oh enggak, ulang, retake everything from scratch. Because raining ada terus datang siapa orang yang mengusir. Belum bayar. Hah? Sudah bayar. Setnya dibilang belum bayar, and then we got kicked out, and it was like, okay, we're gonna go back to that location. No, we're moving to different location, and we're gonna reshoot So we're gonna everything. reshoot everything. Yeah. Everything. And I was like, Beep, 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 beep. yeah. Yeah, that was quite stressful karena that ending scene was intense. And then we have to reshoot it again. So it was like really okay. Hari yang sama atau No, beda. Oh. Okay. Beda. No. Okey, untuk Beda, tapi turns out alright. it was better Oh, Yes. that's good. That's good. karena lokasinya jadi lebih bagus, lebih baik. Okey, untuk Ana pula, kongsikan sikit pengalaman awak berada di set penggambaran di Indonesia. Macam mana perasaan awak? Apa perbezaan dia antara set penggambaran di Indonesia? Itu soalan buyer tu. Tak adalah. Sama je sebenarnya. Cuma dia punya lokasi tu berbeza lah. Tapi sama macam syuting dengan Abang Baim sebelum ni, dia best sebab dia sejenis director yang sangat santai. Dia tahu apa yang dia nak, and kalau dia tak suka dia akan cakap. Tapi dia bukan director yang duduk dekat monitor saja, dia akan ada dekat set.
Dia akan Duduk di set. duduk di set. Ya, dia duduk kat set. Dia tinggal dekat set. Rumah Lagi yang boteng. Itu siapa? dia akan tidur kat sebelah tu. Ya, dia Siapa tuh? dia memang dekat set je. So dekat kamera pun kadang-kadang dia ada sebelah kamera. So marah-marah sutradaranya. Aduh. Yeah, so dia sangat best, sangat santai dan dia akan tolong Ana kalau Ana rasa macam tak tahu nak buat apa. Dia bagi direction sangat clear and kerja memang sangat senang. Okey, untuk Abang Baim, saya nak tanya sikit. Kalau diberi peluang untuk mengubah satu scene dalam filem ni, Coba kalau diberi. manakah scene yang Abang Baim nak tukar Ini atau pertanyaan, ubah? ini pertanyaan pertama dan ini lucu juga pertanyaannya. Tuh, saya mikir dulu. Kalau Lucu ada juga yang ya, pengen satu, Iya, dirubah. bentar. Iya. Apa Tunggu. tuh? Apa ya? Tunggu dulu, biar saya mikir. Wait. Ending scene. Biar ada kecapean. Sialan lo. Tiga Diulang kali lagi. ngulang. 3 kali ngulang. Nggak tahu nggak Yang kepikiran. capek semuanya, Im. Nggak tahu nggak kepikiran. It's almost sesuai dengan yang saya bayangkan sih. Almost perfect ya. Jadi, mungkin bukannya scene yang diulang, tapi waktu CGI-nya. So Lebih sekarang, lama ya? sekarang saya tahu CGI itu hanya berhubungan dengan waktu, bukannya skill saja. Karena rendering dia lama sekali. Jadi saya CGI itu sudah 8 bulan. Dan warna tone yang saya mau itu belum dapat. Di scene-nya Fedi Nuril ketika masuk. Masuk ya? Iya, dia tone-nya belum sama. Dan itu renderingnya tuh bisa 4 hari, 2 minggu untuk satu rendering. Jadi di situ saya yang, oke, kalau saya ada film CGI lagi, saya akan kasih waktu 1 tahun. Nggak bisa. Jadi bukan masalah skill, lebih ke renderingnya. Itu baru saya tahu. Mungkin kalau saya boleh ngulang, saya akan lebih lama di CGI. Filem seram kegemaran korang? Saya mau ngomong Conjuring, kadang-kadang Conjuring ya, cuman terlalu Conjuring 1. iya, Nice terlalu itu. iya, Bagus terlalu Mainstream? iya, mainstream. Saya akan jawab Halloween aja. Oh, Halloween Halloween. 1 itu saya suka sekali, tapi setelah itu saya Oh. iya. It's like Jaws. Iya. Jaws yang pertama tuh Oke. legend banget. Itu I have a lot. Okay, just one. Can I have 4, 5? You can have 4. No, one. Satu dong. Okay. Evil. Apa tuh yang Evil Rise Dead ya? Evil Dead Rising? No. Was it yang Evil Dead Rise? Evil Devil. Oh, Evil Dead Rise, ya. Evil Devil, Itu bagus. Ya. Suka Sebabnya? banget sama Tapi itu setan ya gore bagus. itu. Iya, setan bagus. Kenapa suka oke. filem tu? It was really apa? Creepy. It's Intense. Iya. intense. Di lift, terus Iya, ibunya yang ibunya Di bagus banget. bathtub. Iya. Ibunya bagus banget. terus ininya diserut, it was Iya. really- terus masuk ke Good. Ibunya bagus banget di sini. ya itu so intense, terus gore, and then banyak lihat macam Macam. very good. Banyak lihat macam surprising element lah, kayak so many horror stories, horror movies, tapi dia keluar and I was excited when I saw that. Itu Gitu, juga kayak, gambar movie yang saya bilang modern tapi horor. Ya, Benar ya? benar. Kayak Terus enak gitu lihatnya. sinematografinya Iya. bagus banget. Ana? Ya. Hantu Kak Lima tak ada lah. Itu memang best. Kalau Melayu, it's like a comedy. It's a very famous Okay, comedy horror in Oh, Malaysia. okay. Tapi kalau Malaysia mungkin Jangan Pandang Belakang yang first itu sangat legend. Dengan Satu aja. Not the second one. Tapi in English one I think Satu. Sinister. Have you guys watched Sinister? Yes, Yeah. that's also good. I love Sinister. Okey, saya nak tanya, kenapa di Indonesia banyak mengeluarkan filem genre seram? Karena kalian Dia juga mata duitan. Enggak. Enggak. Jalan. Karena masyarakat kita suka sekali dengan Iya. cerita-cerita horor. Sama kan kayak Malaysia? Sama sama Malaysia. Jadi gini, kita
Saya buat horor karena memang ada marketnya, tapi kita membuat beda. Alasannya kenapa? Karena marketnya sudah ada. Tinggal lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang lain. Risk untuk orang tidak nontonnya lebih sedikit. Tapi kita harus buat yang berbeda. Berbeza? Berbeza. Okey, Abang Mai, kenapa cermin dijadikan sebagai elemen utama dalam filem ni? Karena Malu. karena Karena belum saya ada. saya dikasih 5 cerita, semuanya setan, pocong, setan suka. Setan, pocong, santet, mate. Saya pilihnya yang cermin karena ini dia. Habis itu saya googling, akhirnya film tentang cermin itu terakhir itu 2018 ya. Di Jakarta itu 2013 atau 12, aku lupa. Akhirnya saya bikin karena sudah lama. Tapi yang paling susah di situ adalah CGI-nya. Karena CGI cermin itu musuhnya CGI karena dia harus hapus semua. Setannya bisa atau enggak, dia bisa bilang bisa, ya sudah. Akhirnya saya buat. Itu alasannya. Karena Ya. kan pocong udah mainstream ya. Ya. Itu dia. Mana? Udah banyak callingan. Oh iya itu. Iya. Laris manis dia itu. Ada apa-apa yang berlaku yang aneh boleh ceritakan kat sini semasa set penggambaran Sukma ni berjalan? Oh itu kru kok kita, kru. Pas lagi set sebelum syuting, mungkin 5 hari, 6 hari. Art kita itu, art division itu headnya itu namanya Alan. Dia WhatsApp saya, habis itu dia bilang, Baim kayaknya syuting sini harus hati-hati deh. Akhirnya saya telepon. Kenapa? Jadi ada satu kru dia yang katanya dikelitikin ininya. Habis itu dia ada rambut panjang. Uish. Iya, itu benar. Alan, saya sampai sekarang masih ini. Dia panjang. Habis itu rambutnya itu ditaruh di mana, hilang, dan itu 2 kali. Dan setelah pas hari pertama kita di situ, Ibu Christine Hakim baru datang dan dia feel ambience-nya kurang bagus karena kita mau selamatan. Tadi di set di mana di ruang istirahat. Akhirnya kita di sana. Akhirnya saya nanya kenapa di sini ini yang nggak enak. Akhirnya saya nanya ini sebenarnya tempat apa ya? Nah, di situ ada yang bunuh diri. Jadi dia sudah lama tak ada. Dan ini cerita benar semua. Tapi saya tidak tahu ketika saya punya set di situ, saya tidak tahu. Dan memang seram. Nah, di situ ceritanya. Tapi alhamdulillah pas kita syuting itu tak kejadian apa-apa. Tak ada. Ana tak ada berlaku apa-apa kat sana? Tak ada. Tak ada. Tak ada? Nasib baik tak ada. Kali ni tak ada. Mungkin dia bosan kot tengok Fiana macam tak payahlah. Okey, untuk Ana ada cabaran utama dalam menjalankan penggambaran Sukma ni? Ada. Kali ni Ana rasa macam teraniaya dengan Abang Baim sebab dia suka buat dia suka buat stunt. Tengok mau diganti dia. Semua stunt cerita tu Ana yang buat, yang kepala pecah kat cermin, bukan cermin, dekat tingkap. Itulah dengan yang paling susah sebab kita kena buat betul-betul shot tu dengan muka Ana kena sama, timing dia kena betul-betul. So kita kena buat a few times lah untuk nampak dia realistic. Tapi sakit lah kalau nak cakap tak sakit. Berapa kali tu? 2, 3. 2 atau 3 gitu? Tapi Ana punya hidung terkena bingkai tingkap tu betul-betul. Sebab dia macam tak apa. Okey, Abang Baim boleh ceritakan sikit. Ada satu scene tu saya nampak di atas bukit dengan set ada katil. Cantik. Boleh ceritakan macam mana boleh bawa naik ke atas? Adakah pakai helikopter ke apa? Pakai tenaga dalam. Tenaga dalamnya dari kru-kru. Angkat semua. Berapa lama tu nak set up, nak settle? Kru di situ dari jam 2 dia naik, dari jam 2 kita 4:30 kita, Luna, Ana sama saya 4:30. Kebetulan kita bertiga di situ. Jadi memang anak saya waktu itu juga nggak mau ditinggal, kaget berdua, ini ikut, kita nggak mau ini ditinggal, nangis. Akhirnya kita di situ bertiga, kita foto-foto juga di atas ya.
Itu emang ide dari awal, mau ada satu scene mimpi di atas bukit, tapi tidak terlaksana karena waktu itu kita dapat di set yang tadi diusir. Karena diusir, akhirnya kita ke plan awal. Akhirnya dapatlah. Itu yang saya mau dari awal ya, cita-citanya. Lebih ke cerita itu. Iya. Mereka juga on time semuanya, dia datang jam 4:30, 2. Padahal kita sebelumnya pulangnya jam 1 kalau nggak salah ya, jam 1 nggak jam 12. Tapi mereka on time, datang jam 4:30, kita shoot, ya sudah kita turun Jam langsung. 8 juga sudah selesai ya. Yeah, Jam 8 ya. Was it was very early. fast. Iya. Yeah. Cepat. Terima kasih. Yay, let's play Yay. this Oke. or that. Oh Kita no, play. game time. Alright. So for our closing, kita nak sedikit kata-kata harapan terhadap filem Sukma ni. Boleh Okay. Lihat di Box mana? office. Box office. Lihat situ ya? Masih ya? Masih. Oke. Harapannya Baim? Oh, harapan. Yeay, box office. Yang pastinya Suka. bisa diterima ya, bisa Semua diterima. suka. Iya, betul. Semua suka, yang penting ini movie kita buat sama-sama, passionnya sama-sama, visinya sama-sama, kita mau buat film bagus, buatnya susah sekali, effortnya susah sekali, mainnya juga susah sekali, actingnya. Ada banyak bintang di sini bukan karena mereka bintang, karena saya perlu kemampuan mereka berakting. Kalau kalian semua sudah nonton, akan tahu kenapa saya ada Luna Maya di situ sebagai Arini, ada Ibu Christine Hakim sebagai Ibu Sri. Dia harus mempunyai skill, dan Anna Jobling juga sebagai Sariah, dia harus punya skill yang bisa bilang bukan cuma hebat, tapi dia bermain karakter. Kalian akan tahu sendiri ketika nonton. Dan ada plot twist yang besar sekali, yang mungkin kalian akan kaget. Nanti nonton aja. Kalau itu saya, nggak tahu mereka. Yang pasti Sukma bisa dibilang satu film yang berbeda dari film horor-horor kebanyakan yang mungkin akan kalian temui di Pawagam. Ini lebih berpikir tentang satu cerita bagaimana perjalanan si karakter sampai akhirnya menemukan satu masalah dan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Dan ini benar-benar diajak untuk berpikir, diajak untuk memecahkan misteri bersama-sama. Banyak adegan-adegan yang juga membuat kalian Kaget, jump kaget. scare. Tapi ini akan bisa dikatakan horor yang berbeda, horor yang bukan mengandalkan supranatural kali ya, tapi mengandalkan cerita. Harapan Ana harap penonton Malaysia akan suka filem Sukma sebab dia adalah satu filem yang buat you rasa macam tertunggu-tunggu untuk next scene tu apa yang akan jadi sebenarnya. Dia bukan plot twist yang biasa yang kita boleh agak dah, tapi bila korang dah tengok plot twist dia, you akan macam, hah? Faham tak? So Ana rasa insyaAllah semua orang akan sukalah filem ni. Dan Ana sangat bersyukur dapat berlakon dengan antara pelakon yang sangat superstar. Hebat ini, superstar. Kita belum satu scene. Udah. Udah. Itu di cermin. That's a really long one. Superstar Luna Maya. So yeah. No, that one is mimpi. Ya, mimpi, Harusnya oke. one day we Okay, one day. Yeah. Yeah. And last but not least, I want Yes. you guys to give one word to describe your film. Me first. Okay. Amazing. Asik. Asik. Very creative. Serono. Serono. Mysterious. Ah. Okay guys, jangan lupa saksikan Sukma di Pawagam terdekat anda pada 30 Oktober ni. Yes. Yes. Datang ke bioskop dan nonton langsung. Rasakan experience yang berbeda dengan nonton film Sukma. And don't forget to share. Share your thoughts, share your tickets, and mungkin kita bisa repost ya, Yeah. or notice.
Love. Pinter ngomongnya, udah selesai. Selesai dong kerjaannya. Selamat menonton. Happy watching. Happy watching. Thank you Ana, Luna, Thank dan you. Naim. Semoga Terima kita kasih. bisa Thank you. bertemu lagi di Borak Popcorn pada masa akan datang. Thank you. Bora popcorn. Alright. Popcorn!